Banyak sekali bantuan pada masa pandemi COVID-19. Nah, tapi tidak dapat bantuan apapun. Nah, kira-kira apa yang salah? Nah, simak video selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, pada kali ini saya konten kali ini ya akan membahas tentang berbagai permasalahan ya terkait penerima bantuan sosial, yaitu banyak sekali kan bantuan pada tahun 2020 dan juga awal tahun 2021. Nah, tapi merasa sudah layak tapi tidak pernah menerima bantuan sosial apapun. Nah, kira-kira apa yang salah dalam hal ini? Nah, sebelum saya jelaskan ke video pada intinya ya, yang suka dengan video ini tetap selalu dukung, yaitu dengan tekan tombol like ya. Dan jika masih ingin bertanya, bisa langsung tulis di bawah di tombol komen ya. Dan yang baru bergabung, yang baru mengenal channel ini, bisa langsung tekan tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya sehingga dapat menerima notifikasi jika saya mengupload video terbaru, sehingga bisa mengetahui informasi terupdate tentang bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial. Nah, kali ini saya akan bahas tentang terkait sudah merasa layak tapi tidak pernah menerima bantuan sama sekali, seperti itu. Jadi memang kalau penjelasan dari awal ya, penerima bantuan ini memang berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, bagaimana sih prosedurnya seperti itu? Jadi data DTKS ini adalah data yang berasal dari desa ya, dari pengumpulan data kemiskinan dari desa seperti itu. Jadi yang memang menerima bantuan baik itu PKH, PNT ataupun BST atau lain sebagainya dari Kementerian Sosial, khususnya saya bahas pada kali ini ya, itu adalah dari sumber dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Nah, lantas apakah mereka yang terdaftar di DTKS ini otomatis mendapatkan bantuan? Nah, seperti itu. Pertanyaannya seperti itu. Nah, masyarakat yang terdaftar ya dalam DTKS belum tentu ya mendapatkan bantuan sosial. Saya terangkan seperti itu. Ya memang rata-rata memang berasal dari DTKS. Tapi kan tidak semuanya bisa masuk menerima bantuan. Nah, pasalnya seperti ini. Program bantuan sosial ya itu mempunyai syarat dan juga mekanisme masing-masing seperti itu, yang ditentukan oleh penyelenggara ya program sesuai dengan variabel atau ketentuan ya yang dibutuhkan oleh data DTKS tersebut dan dibatasi oleh kuota dan penerima. Jadi memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan juga dibatasi, karena memang data menerima PKH misal masuknya juga bertahap, data penerima BPNT itu juga bertahap, kemarin ada bantuan COVID juga itu juga bertahap seperti itu. Jadi tidak serta merta langsung dapat seperti itu. Nah, di sini saya akan membacakan dari website ya, dari Kementerian Sosial yang mengurusin tentang data DTKS ya. Itu bahwa Pusdatin ya namanya. Itu saya lihat saya web yang update terakhir ya. Itu bahwa rumah tangga DTKS itu berjumlah 27.703.976. Jadi jumlahnya hampir 27 juta itu dari semua penerima DTKS atau yang masuk dalam data DTKS di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, ada lagi tentang program sembako. Ini berjumlah 18.737.074 KPM. Ini berarti kan masuk dalam penerima bantuan PKH dan juga penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT atau program sembako. Nah, PKH sendiri adalah saat ini 10 juta update terbaru ya, itu dari lamaan Pusdatin atau masuk dalam website DTKS ya dari Kementerian Sosial.
Nah, dan yang terakhir adalah penerima bantuan iuran atau KIS itu sebesar 96.800.000 jiwa. Jadi ini memang campuran beberapa kakak dan sebagainya ya, dari anggota keluarga, tidak hanya satu keluarga satu orang saja. Jadi jumlahnya se-Indonesia adalah seperti itu. Nah, ini berarti memang masih ada selisih 10 juta dari penerima dari yang anggota DTKS yang memang belum menerima PKH, BPNT atau yang lainnya. Tapi yang KIS saya kira sudah cukup semua anggota. Mungkin ada beberapa yang memang belum masuk. Nah, artinya masih 10 juta ini memang masih dalam penjaringan menerima bantuan sosial, sehingga meskipun sudah masuk di DTKS itu belum tentu mendapatkan bantuan sosial, seperti itu penjelasannya. Nah, yang ketiga seperti ini saya jelaskan juga. Jadi di desa ataupun kementerian sosial itu memiliki namanya aplikasi untuk menggabungkan data kesejahteraan atau data kemiskinan di desa tersebut, yaitu namanya aplikasi 6NG seperti ini. Jadi merupakan aplikasi yang mengelola ya data yang dikembangkan oleh Pusdatin Kementerian Sosial. Nah, di 6NG ini ada beberapa ya, memang ada yang offline dan juga online. Nah, offline ini memang dikelola desa dan kabupaten atau kota ya, jadi mengelola juga offline. Nah, ini untuk merekap atau merangkup semua hasil data kemiskinan atau data tentang kemiskinan yang ada di seluruh desa. Nanti dalam 6NG offline ini bisa digunakan untuk desa maupun kota. Yang kedua adalah 6NG online, yaitu bisa digunakan untuk tingkat kabupaten atau kota ya, oleh petugas dinas sosial atau kabupaten atau kota seperti itu. Jadi yang online ini memang digunakan untuk di tingkat kabupaten seperti itu. Jadi untuk merekap dan melaporkan ke dinas provinsi atau langsung ke Kementerian Sosial seperti itu. Jadi memang ini merangkum semua data kemiskinan yang ada di desa. Jadi ketika ada sesuatu yang memang untuk penyetoran terkait kemiskinan itu dirangkum dalam aplikasi ini. Nah, tentunya ini pasti akan ada namanya verifikasi dan juga validasi dari kabupaten ya. Biasanya yang menjalankan ini biasanya data ini diperoleh kalau dari saya itu melalui muskel atau musdes atau muskel seperti itu. Jadi seperti itu untuk pengelolaan data kemiskinan seperti itu. Jadi memang dari awal itu sudah merasa layak, tapi ketika belum menerima itu mungkin masih dalam antrian ataupun dalam pengelolaan dari Kementerian Sosial, meskipun sudah masuk dari DTKS atau yang belum seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana yang belum? Nah, ini saya beri penjelasan yang lebih jelas. Yang belum menerima data DTKS atau data menjadi anggota DTKS ya. Jadi yang pertama adalah untuk daftar ya, membawa KK dan juga KTP, fotokopi saja. Kita bisa ke desa ataupun ke kelurahan ya seperti itu. Yang kedua, dengan adanya itu desa melakukan namanya muskel atau musdes, musyawarah kelurahan atau musyawarah desa ya. Itu dari prelis awal atau pendataan juga dan juga usulan itu dibawa dalam rapat seperti itu, musyawarah, kita pantas atau tidak ya melakukan verifikasi dan juga validasi. Yang ketiga itu ada namanya berita acara penetapan, namanya prelis akhir. Nah, itu ditandatangani oleh kepala desa, perangkat dan juga lainnya ya. Nah, ini namanya menjadi prelis akhir. Nah, ini yang disetor ke dinas sosial kabupaten. Jadi itu data kemiskinan juga sudah di proses di situ ya. Terus yang keempat, prelis ini yang diberikan dari desa itu dikelola oleh Kementerian Sosial, kemudian di verifikasi dan validasi melalui instrumen tertentu dari Kementerian Sosial, dari Dinsos ya. Terus bisa langsung ke home visit atau cek langsung kondisi lapangan seperti itu. Jadi pemrosesan data itu sangatlah melalui proses yang sangat panjang, sehingga ketika sudah masuk dalam data DTKS itu belum tentu nanti cepat langsung menerima bantuan sosial, tapi ada prosedurnya dari desa ke kabupaten, bisa ke dinas provinsi, setelah itu ke Kementerian Sosial. Nah, di dalam Kementerian Sosial ini itu nantinya bisa langsung diproses datanya, kemudian jika ada penambahan seperti ini itu bisa langsung dikembalikan ke
desa masing-masing, oh ini penerima bantuan yang ada, sehingga bisa langsung menerima bantuan. Misalnya kalau ini ada masih calon, kalau PKH ya memang PKH atau BPNT ya, ada pengajuan juga PKH misal data turun. Nah seperti itu kan kementerian berasal dari Kementerian Sosial, tidak serta merta desa langsung oh ini yang harus dijadikan bantuan, sehingga kita harus tahu bahwa itu melalui prosedur yang sangat panjang. Misalnya pengalaman saya dari tahun 2016 yaitu yang menerima PK pada waktu itu adalah data ketika tahun 2011. Nah kemudian pada tahun 2018 ada tambahan, itu memang dari pengajuan DTKS yang memang sudah masuk kemudian menjadi calon anggota PKH itu pada tahun 2018 seperti itu. Jadi itu mulai proses yang sangat panjang. Nah kali ini memang data keluarga yang masuk dalam DTKS memang sudah mencapai 27 juta perkiraan, hampir 28 juta. Tapi kan masih yang sudah menerima bantuan itu sekitar 18 juta dari penerima bantuan sosial PKH ataupun BPNT. Nah yang 10 juta ini mungkin ada pengantrian selanjutnya sehingga bisa mendapatkan bantuan selanjutnya yang akan diberikan, mungkin selalu bertahap sehingga tidak mungkin serta-merta, sesuai kuota dan juga anggaran dari pemerintah yang nantinya anggaran ini bisa digunakan untuk penyaluran bantuan sosial, karena tidak hanya juga memperkirakan yang mana ini bantuan ini bisa disampaikan secara misal tidak serta-merta ini 10 juta langsung, tapi kita lihat juga anggarannya yang mencukupi atau tidak, seperti itu. Jadi mungkin itu ya, apa yang salah ya memang kita harus menunggu proses itu. Nah, jadi kita harus tahu bahwa informasi ini sangat penting, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira jika memang dikira penting bisa di-share di media sosial atau grup WhatsApp atau Facebook dan sebagainya, sehingga dapat menerima informasi yang sangat penting ini menurut saya. Jadi saya kira cukup, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.